Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu tuma'ninatan lil qulub. Ashhadu an la ilaha illallah alimush shahadati wal ghuyub. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila syai'in mahbub wa fi'lin matlub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Fabisanadikum al-muttasil ila al-muallif al-imam Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala wa an Adiyyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud ila akhirih. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan saudara sekalian, hamba-hamba pilihan Allah, umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih layak kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebanyak-banyaknya puja-puji dan syukur kepada Allah. Kita haturkan pujian dan syukur sebanyak jumlah bilangan makhluk yang ada di langit. Kita haturkan puja-puji syukur kepada Allah sejumlah bilangan makhluk yang ada di bumi. Bahkan kita haturkan seluruh puja-puji syukur kepada Allah sejumlah bilangan makhluk yang telah Allah ciptakan. Karena bagaimanapun kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah, masih saja nikmat Allah jauh lebih banyak daripada syukur yang kita haturkan kepada Allah. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiya, salah satu kitab rujukan, kitab tasawuf, ada sebuah riwayat tentang Nabi Adam yang bertanya kepada Allah bagaimana cara mensyukuri seluruh nikmat Allah. Karena Nabi Adam kebingungan. Nikmat Allah banyak sekali. Yang di mata saja banyak, yang di telinga banyak, yang di mulut banyak, yang di dalam tubuh kita, yang di luar tubuh kita, yang ada di bumi, di langit, dan yang ada di antara langit dan bumi. Nikmat Allah banyak sekali, sampai-sampai Nabi Adam kebingungan kalau harus menyebutkan nikmat Allah satu demi satu. Maka beliau bertanya, bagaimana caranya Allah agar supaya aku dapat dianggap hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu? Maka diilhamkanlah kepada Nabi Adam alaihi salam, beliau diajari satu kalimat yang mana dengan kalimat tersebut jikalau dibaca 3 hari di pagi hari, 3 kali di pagi hari, dan 3 kali di sore hari, maka Nabi Adam dianggap sebagai hamba Allah yang mensyukuri seluruh nikmatnya.
Kalimat yang dimaksud adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pada hafal nih kayaknya. Hafal ya? Coba sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini kalimat ternyata adalah doa sebagai bentuk puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan siapa yang membacanya maka tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Maka mari amalkan doa ini. Berdasarkan keterangan dibacanya 3 kali pagi dan 3 kali sore hari, dan ini termasuk kepada zikir yang dibaca pagi dan petang, minal ma'thur, daripada riwayat yang terdapat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Yang kami muliakan segenap takmir Masjid Nurul Huda, para guru, para sesepuh, pini sepuh, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Endang Al-Mukarram, hadir di tengah kita Habib Hadi As-Segaf, pimpinan Majlis Kanzul Atiyah dari Kampung Payangan, Jatisari, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini tanpa terkecuali. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita, kitab Bulughul Maram, kitab yang berisikan hadis-hadis baginda Rasulullah yang berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu fiqih. Hadis yang ketiga, pembahasan masih tentang wudu. Kita pernah kaji bahwa wudu ini dari kata wado'ah, wado'atun, wado'ah. Wado'ah artinya al-hasan wan nadhafah. Wudu itu artinya baik dan bersih. Wudu itu artinya baik dan bersih. Dari katanya saja sudah bisa kita ngerti bahwa wudu ini akan menyebabkan bagi orang yang melaksanakan kebaikan dan kebersihan dalam hidupnya. Ya, jadi wudu ini al-hasan wal nadhafah, kebaikan dan kebersihan. Ya, baik dan bersih. Maka siapa orang yang menjaga wudunya, insyaallah hidupnya penuh kebaikan dan kebersihan, baik bersih jasmani maupun rohaninya. Amin. Apalagi ada keterangan menyebutkan bahwa siapa orang man nama ala wudu'ihi, barang siapa yang tidur setelah berwudu, summa mata, kemudian ia wafat dalam tidurnya itu, famata syahidan, maka matilah ia dalam kondisi syahid. Jadi orang yang meninggal sebelum di dalam tidurnya, yang mana sebelum tidurnya dia berwudu, maka wudunya seperti orang yang mati syahid. Amin. Ini biasanya gimana sebelum tidur? Wudu dulu apa makan dulu? Kebiasaan kita ini sebelum tidur ngapain? Makan. Kalau perut lapar belum bisa tidur. Nyok, kita biasain nyok. Mulai sekarang biasakan ya, sebelum tertidur kita usahakan untuk wudu, sehingga tidur kita suci dari hadas kecil. Nah, jikalau seandainya takdir menentukan malaikat maut datang menjemput saat dalam tidur itu, esok pagi tak sempat lagi kita membuka mata untuk selamanya, maka berdasarkan riwayat tersebut, maka kita wafat seperti orang yang mati syahid. Sedangkan tidak ada balasan yang sepadan buat orang yang mati syahid melainkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Hadis yang ketiga, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, fi sifati wudu'in Nabi, menjelaskan tentang kaifiat tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau baginda Nabi mengusap kepalanya wahidatan, satu kali. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, hadis ini menjadi landasan sebagian ulama, ya, bahwasanya mengusap kepala itu cukup satu kali. Cukup satu kali. Mengusap kepala dalam wudu cukup satu kali. Ini menurut beberapa ulama madzhab, di antaranya Imam Maliki dan Imam Hambali. Adapun Imam Syafi'i menjadikan hadis ini bahwasanya bukan menjadi landasan bahwasanya Nabi mengusap kepala satu kali, tapi hadis yang lain, yang hadis sebelumnya itu dari sahabat Himran, ya, dari Utsman bin Affan yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya Nabi membasuh seluruh anggota tubuh dalam wudunya itu tiga kali. Maka begitu pun mengusap kepala. Jadi jangan kaget kalau Bapak menemukan sebagian saudara kita kalau mengusap kepalanya satu kali. Ini dalilnya. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya mengusap kepala itu tiga kali sunnahnya. Satu kali yang rukun dan dua kali yang sunnah. Kemudian wa'an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an, fi sifatil wudu, menjelaskan tentang sifat karakteristik wudunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim melihat Nabi mengusap kepalanya. Fa'aqbala biyadaihi, beliau menaruh kedua tangannya di depan, wa adbara, lalu menariknya ke belakang. Ditaruh di depan kedua telapak tangannya, lalu ditarik ke belakang. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzi lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba ila qafahu thumma raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Di lafaz yang lain ada hadis menyebutkan begini, Pak. Jadi Nabi itu kalau beliau wudu, beliau meletakkan kedua tangannya di depannya. Di depan mana? Di depan kepalanya. Di sini. Ibu jarinya taruh di pelipis, 4 jarinya ditaruh di kepala. Ibu jari ditaruh di pelipis ini, 4 jarinya di kepala, lalu ditarik ke belakang. Sampai mana? Sampai qafah. Dalam hadis ini qafah, qafahu, qafah itu tengkuk, kepala bagian belakang. Sampai kepala bagian belakang, ditarik sampai ke belakang. Tsumma raddahuma, lalu dikembalikan lagi kedua tangan itu ila makanil ladzi bada'a, ke tempat di mana beliau memulainya. Ditarik ke belakang sampai mentok di qafah. Qafah itu tekuk atau kepala bagian belakang. Ditarik ke depan lagi, nah lalu ibu jarinya ke samping. Saya ulangi ya. Ini ibu jari di sini, lalu tarik ke belakang, sampai belakang sini, sudah. Kembali ke depan lagi tangannya. Ini pakai peci susah, buka aja ya, gak apa-apa ya. Nah begini, sudah. Tarik ke depan lagi, lalu ke samping. Bagaimana? Selama ini begitu nggak wudunya? Ribet ya? Nah ini gerakan yang paling sempurna atau yang paling dekat dengan sunnahnya Nabi seperti itu. Nanti kita bahas tentang bagian kepala yang mana yang wajib dibasuh. Tapi
gerakan yang Nabi sering lakukan seperti itu. Ya. Jadi tarik ke belakang, mentok sampai tengkuk, sampai kepala bagian belakang, tarik ke depan lagi, lalu ke samping. Seperti itu. Coba dipraktekkan sama-sama. Ibu jari di pelipis, 4 jari tarik ke belakang, yuk, sampai kepala bagian belakang, sudah. Lalu tarik ke depan lagi, sudah, sampai ke depan, lalu ke samping. Seperti itu cara Nabi mengusap kepalanya. Baik. Ada yang begini? Ada yang begini? Kenapa? Ini udah disisir. Iya, sayang kalau kena airnya acak-acakan lagi nih. Di sini. Apakah begitu boleh? Nah, kita lihat dalilnya lagi. Nah, inilah hebatnya kitab Bulughul Maram ini, mengakomodir semua perbedaan gerakan dalam fikih itu ada semua di sini. Ya, karena ini hadis Al-Ham. Di sini maka menjadi kesimpulan, Imam Malik itu berkesimpulan kalau mengusap seluruh kepala itu wajib hukumnya. Dari hadis ini, dari hadis ketika Nabi mengusap seluruh bagian kepalanya, maka Imam Maliki berpendapat mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi berpendapat rub'ur ra'si, seperempat kepala. Seperempat kepala itu gimana Pak? Siapa kira-kira? Seperempat kepala yang mana? Nah, ubun, karena ada hadis lain yang menyebutkan Nabi pernah mengusap ubun-ubunnya saja. Waktu itu Nabi pakai imamah. Imamah itu peci yang ada sorbannya Pak ya. Beliau hanya seperti ini. Imamahnya ditarik ke belakang dan yang keluar itu ubun-ubunnya saja. Lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya. Mengusap ubun-ubun dan imamahnya. Ini dipahami oleh mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i bahwa yang wajib dibasuh itu sebagiannya saja, tidak mesti semuanya. Makanya bapak yang selama ini wudunya sah begitu, berarti mengikut pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berpendapat yang wajib dibasuh hanya sebagian kepala saja. Kalau Imam Hanafi seperempat kepala, rub'ur ra'si. Kalau Imam Maliki justru seluruh kepala. Nah, ini selama ini kita praktekkan mana? Semuanya, sebagiannya, apa seperempatnya? Bingung? Ya, tenang. Makanya kenapa ya kita harus bermadhab begitu Pak ya, urgensi dalam bermadhab itu penting dalam fikih ya, walaupun memang ya para ulama mengatakan tidak wajib bermadhab, tetapi melihat urgensinya, melihat pentingnya bermadhab ini di saat ini untuk menghindari kebingungan, kita perlu bermadhab, kita penting bermadhab supaya begini. Tadi kan Imam Maliki wajib membasuh, mengusap seluruh kepala, sedangkan Imam Syafi'i cukup sebagian. Nah, kalau bapak wudu menggunakan madhab Syafi'i, maka dari mulai awal wudu sampai akhir wudunya pakai gerakan Syafi'i, madhab Syafi'i, maka nggak akan ada kebingungan, karena yang saya praktekkan itu fikih madhab Syafi'i. Kalau bapak dari awal menggunakan madhab Maliki, maka berwudulah dengan wudunya Imam Maliki. Maka ketika mengusap kepala, bapak itu harus mengusap seluruhnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah seluruhnya, kayak tadi tuh ya, itu sunnah, tapi yang wajib dibasuh hanya yang wajib diusap hanya sebagian saja, meskipun tidak mengusap seluruhnya, sah wudunya. Nah, jadi selama ini bagaimana praktek wudunya? Mengikut siapa? Ikut-ikutan aja.
Nah ini penting kita berilmu Pak ya. Monggo. Jadi kita kalau hadis itu masih umum sekali. Nah nanti keumuman hadis ini akan ditafsil, ya akan dirinci oleh para ulama, khususnya ulama madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Nah supaya tidak ada kerancuhan, maka sebaiknya kita mengikut pada satu pendapat saja supaya utuh dari awal sampai akhir ibadahnya dengan satu qadiyah madhab. Seperti itu kira-kira ya. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr fi sifatil wudu faqala summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Nah, sekarang bagaimana cara membasuh telinga? Sahabat Abdullah bin Amr melihat Nabi itu mengusap kepala lalu memasukkan kedua ujung jari telunjuknya ke dalam telinganya, wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi, lalu kemudian mengusap bagian luar telinganya dengan menggunakan dua ibu jarinya. Perhatikan Pak ya, ini gerakan wudu yang berdasarkan hadis ya, gerakan wudu yang berdasarkan hadis. Di hadis ini zahirnya kelihatan kalau begitu Nabi setelah mengusap kepala langsung mengusap telinga. Pernah lihat yang begitu? Ini hadisnya ya, ketika mengusap kepala langsung disambung mengusap telinga tanpa mengambil air lagi, tanpa menggunakan air. Ini ada yang berpendapat demikian ya, berbeda pendapat itu ya karena berdasarkan hadis ini. Adapun madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat bahwa Nabi itu wudunya atau membasuh telinganya dengan air yang baru. Adapun yang menggunakan hadis ini sebagai dalil mengusap kepala itu berbarengan dengan mengusap telinga, itu madhab Hanafi. Ini sengaja saya katakan demikian Pak ya, supaya jangan kaku dalam bersikap gitu. Kalau menemukan perbedaan dalam fikih, kita jangan kaku. Loh, melihat kok ada orang yang wudu mengusap kepala langsung mengusap telinga, oh berarti itu mengikuti pendapat madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, tiga madhab ini berpendapat kalau mau mengusap telinga, membasuh telinga, airnya harus yang baru lagi, tidak boleh menggunakan air yang dibuat untuk mengusap kepala. Selama ini kita bagaimana? Dari kepala langsung telinga, atau kepala dulu ambil air baru telinga? Kepala dulu ambil air baru telinga, begitu ya? Nah itu mengikuti pendapat mayoritas ulama. Kalaupun ada yang mengusap kepala lalu langsung membasuh telinga, itu mengikuti hadis ini dan yang dijadikan landasan sebagai dalil madhab Imam Hanafi. Gitu ya. Ingat, kalau masih dalam qadiyah 4 madhab, tidak usah berseteru, tidak usah berseteru, silakan amalkan sesuai dengan madhab yang dianut, madhab yang diikuti. Nah kalau di madhab Syafi'i, usap kepalanya lalu ambil air lagi baru usap telinganya, begitu. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, muttafaqun alaihi. Jadi Bapak gini, masalah membasuh kepala tadi ya, ingat bahwasanya bukan membasuh ya, mengusap kepala tadi, diingat baik-baik bahwasanya kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala itu tiga kali, pendapat yang lain cukup 1 kali, bahkan 1 kali dibarengi dengan telinga. Nah kalau di madhab Syafi'i, usap kepalanya 3 kali, begitupun telinganya 3 kali dengan air yang baru. Ingat ya, cara membasuh telinga dibarengkan, jangan begini.
Tiga. Kiri, tiga. Ada yang begitu? Tidak seperti itu kaifiatnya, dibarengkan. Jadi kanan kiri langsung. Tadi berdasarkan hadis, Nabi memasukkan telunjuknya, ibu jarinya digunakan membasuh telinganya, mengusap bagian luarnya. Berdasarkan hadis sahih ini. Coba dipraktekkan. Telunjuknya masukkan, ibu jarinya yang dipakai ngusap daun telinga. Berarti yang 3 jari ini tidak digunakan. Membasuh telinga hanya menggunakan telunjuk dan ibu jarinya masukkan, telunjuknya masukkan, lalu di apa bahasa inteleknya? Dikurak-kurak. Dikurak-kuraknya. Apa namanya? Dibor nih, dari dalam keluar. Sudah. Nah, bagian luarnya, daun telinganya ini diusap oleh ibu jari. Seperti itu. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ya, dimasukkan telunjuknya, lalu diputar di dalam, kan ada lipatannya tuh Pak ya. Telinga ada lipatannya ya. Nah, lipatan-lipatan itu dibasuh oleh telunjuk. Dibasuh telunjuk sudah, lalu ibu jarinya mengusap bagian luar telinganya, daun telinganya seperti ini. Saya ulang-ulang sengaja biar jelas. Ya, saya ulang-ulang terus ya. Ini gerakan yang kami praktekkan sesuai dengan yang Nabi contohkan dalam hadisnya. Ya, jadi beliau memasukkan 2 telunjuknya ke dalam telinganya, wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini sahih berdasarkan pendapat Imam Ibnu Huzaimah, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Begitu ya. Itu cara membasuh telinga. Airnya menggunakan air yang baru. Air yang diambil lagi, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jelas kira-kira? Baik, saya lanjutkan. Hadis yang ke-6. Idza istayqadha ahadukum min manamih. Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, falyantasir salasan, maka istinsyar. Apa istinsyar? Bahasa inteleknya nyingsring. Do you know nyingsring? Apa nyingsring itu? Ini Pak, air dimasukin ke dalam. Apa tuh? Apa? Sisri. Lebih nggak paham lagi ini. Sisri. Bahasa Banyumas tuh. Kalau bahasa orang Jakarta nyingsring. Ya, nyingsring. Jadi gimana? Jadi kalau wudhu itu yang buat basuh hidung, airnya dimasukkan, itu namanya istinsyar. Apa? Istinsyak. Ambil, hirup. Itu istinsyak namanya, dihirup. Sudah dihirup jangan lupa dikeluarkan. Ini kan dihirup udah nggak dikeluarin. Keluarkan. Kenapa? Di sini dikatakan ya, li'anna syaitana yabitu ala khayshumi. Sesungguhnya setan itu menginap di dalam lubang hidungmu. Setan menginap di dalam lubang. Jadi salah satu, Pak, mohon maaf ini, salah satu tempat yang bisa buat setan untuk bersarang dalam diri kita adalah lubang hidung. Maka tindakan mengistinsyar, mengeluarkan itu bagian dari ikhtiar, melepaskan godaan setan dari hidung kita. Kenapa hidung? Gini Pak, kalau ada orang sombong, itu yang naik apanya? Yang tinggi. Dadanya membusung, hidungnya push up, naik turun kan? Betul tidak? Hidung naik itu tanda orang yang sombong, atau orang yang dipuji, nah ya kan? Nah, kalau dipuji hidungnya langsung push up, naik turun.
menunjukkan kesombongan. Nah, setan itu cara dia menggoda kita melalui lubang hidung, dibuat kita jadi orang sombong. Dibuatnya kita jadi orang sombong. Makanya kalau wudhu, airnya dihirup lalu dibuang ke kiri, atau sambil dipegang hidungnya seperti ini, dia pencet, dibuang ke kiri. Ya, ikhtiarnya begitu. Ini Nabi yang bilang, setannya langsung terkontal ya, mental ya. Artinya apa? Menghilangkan efek negatif yang ditimbulkan setan melalui hidung. Begitu isyaratnya. Nah, setiap yang Nabi contohkan pasti ada hikmahnya. Begitu kira-kira ya. Nah, selama ini basuh hidungnya gimana? Iya, ditempel saja. Ya, ini masih bisa disebut basuh hidung. Tapi lebih tepat itu ngelap hidung namanya. Ngelap hidung. Kalau kita ingin sunnah yang lebih mendekati sunnahnya Nabi, airnya dihirup, lalu namanya istinsyak, menghirup air, istilahnya istinsyak, lalu mengeluarkannya kembali namanya istinsyar. Istinsyar. Kalau menghirupnya istinsyak namanya. Monggo ya, dalilnya sudah dijelaskan, prakteknya sudah diterangkan. Monggo, wudunya apakah masih seperti dulu saja, ditempel-tempel saja hidungnya, atau mau dihirup? Monggo. Nah, hadis ya, jadi kalau kita taklim, kajian, ngaji, ada peningkatan dalam ibadah. Nah, itu pentingnya ngaji di situ. Kenapa? Karena kita tahu mana sunnah yang lebih mendekati kepada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah diamalkan ya. Berikutnya yang ketujuh, wa anhu, dan dari Abu Hurairah, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan mencelupkan kedua tangannya ke dalam wadah. Kebiasaan orang Arab kala itu, Bapak, belum ada keran, belum ada shower, belum ada selang. Jadi kalau wudhu di baskom, di apa? Di baskom, lalu tangannya dimasukkan, begitu, atau di wadah air tangannya dimasukkan. Maka sabda Nabi, kalau kamu bangun tidur, tangannya jangan dimasukkan langsung ke wadah air sebelum dicuci dulu 3 kali. Kenapa begitu? Karena kamu nggak tahu aina batat yadah, di mana tangannya menginap tadi malam. Bapak ingat gak tangan Bapak di mana nginepnya semalam? Tangan kita maksudnya posisinya di mana semalam? Ingat nggak? Orang tidur nggak ingat, mungkin dia garuk-garuk, iya kan? Mungkin dia ke sini, atau mungkin masuk ke goa terlarang, dia masuk kemari. Kenapa? Tanpa sadar. Makanya sabda Nabi, jangan langsung dicelupkan. Kenapa? Karena boleh jadi semalam tanganmu kena najis, begitu maksudnya. Tetapi kata ulama di sini, ini kebiasaan orang-orang Arab yang kalau istinja pakai batu. Kalau mereka itu, Pak, kebanyakan istinja pakai batu. Sehingga maaf ya, istinja dengan batu sama dengan air lebih bersih mana? Air. Kalau kita biasa pakai batu nggak? Bapak habis buang air besar, ceboknya pakai batu nggak? Haji Endang, satu jam ketawa dia. Itu pasti saya yakin masih ada yang lengket-lengket itu. Coba aja, termasuk yang pakai tisu tuh. Iya. Nah, kalau orang Arab di zaman Nabi itu kebiasaan pakai batu, dan mereka itu, Pak,
Kultur daerah mereka itu panas. Karena panas, mereka suka gerah. Kalau tidur, keringatnya itu membasahi sekujur tubuh mereka sampai masuk ke dalam dubur. Keringatnya masuk ke dalam dubur. Sedangkan mereka istinjanya, kalau nggak tahu istinja atau bahasa inteleknya cebok, gitu aja udah ya. Mereka istinjanya pakai batu. Saya tanya, kalau istinja pakai batu, bersihkah atau masih ada sisakah? Ada sih. Nah, sisa bersuci dengan istinja batu itu terkenalah keringat. Karena cairan keringat itu bisa membuat bekas istinja dengan batu menjadi najis kembali. Nah, kalau dipegang itu jadi najis. Itulah mengapa Nabi katakan, kalau bangun tidur, tangannya jangan langsung masuk ke wadah air, cuci tangan dulu. Kenapa? Memang kebiasaannya di masa itu istinjanya dengan batu. Bekas istinja dengan batu kalau kena keringat bisa najis itu, Pak. Paham kira-kira? Pertanyaannya sekarang, kita nih orang Indonesia, istinjanya pakai batu, pakai air? Batu apa air? Kalau pakai air tuntas tidak? Istinjanya tuntas tidak? Tuntas, Pak. Bersih kan? Tuntas, bersih sih. Maka walaupun kita tidur, mohon maaf, garuk-garuk bokong, karena istinjanya kita tuntas, tangan kita nggak akan najis. Tuh, dipahami ini hadis, jangan dipukul rata. Ini buat yang punya kebiasaan istinja dengan batu. Kalau kita mah pakai kencing aja, kita menceboknya 1 bak. Betul nggak? Kalau buang air besar 2 bak itu baru habis airnya, baru bersih. Betul tidak? Maka kita bersih. Maka seandainya kita tidur tidak langsung cuci tangan, itu boleh-boleh saja kalau kita. Paham nggak maksudnya? Nah, kenapa? Karena kebiasaan kita istinjanya pakai air. Begitu. Nah, inilah pentingnya ya memahami konteks hadis berdasarkan asbabul wurud. Jadi kejadiannya itu, kebiasaan di masa itu istinja menggunakan batu, sehingga kalau kena keringat jadi najis lagi bokongnya. Begitu kira-kira, ya. Jelas ya? Baik, sedikit lagi. Hadis yang ke-8. Wa an Laqit bin Sabrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagil wudu. Sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Ini boleh nggak azan dulu, setelah azan lanjutkan 7 menit, boleh nggak? Lanjut aja dulu. Ya, setelah itu azan langsung qomat ya. Begitu. Baik. Isbagil wudu. Catat. Perintah Nabi, sempurnakan wudu. Bapak, saudara, saya nanya, kalau menyempurnakan wudu itu maksudnya bagaimana? Wudunya bagaimana kalau dianggap sempurna? Komplit apanya? Ya. Nah, dikatakan di sini al-ityanu bil faraid bil furudi bi furudihi wa sunanihi wa adabihi. Sempurnakanlah wudu, sabda Nabi. Maksudnya apa? Kerjakan yang fardunya, laksanakan yang sunnahnya, lalu kerjakan adab-adab dalam berwudu. Itu baru disebut sempurna. Ini yang kebanyakan dari kita nih, mungkin gerakannya udah sempurna, yang wudu, yang fardunya dilaksanakan, yang sunnahnya dikerjakan, tapi adabnya mungkin. Di antaranya, masih ada nggak di antara kita yang wudu sambil telanjang? Ayo, jujur. Habis mandi, belum pakai baju, langsung wudu. Ada yang begitu? Nah, adabnya wudu, Bapak, tutuplah aurat. Ini jamaah kami sebagian masih ada, Pak. Habis wudu nih, masih telanjang bulat, habis mandi, masih telanjang bulat, langsung wudu. Jadi wudunya itu ada yang kelontrang gitu.
Nah ini tidak sesuai dengan adabnya. Berarti tidak isbagil wudhu yang begini. Satu. Yang kedua, mohon maaf ini, wudhu itu sebaiknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah selama ini kita wudhu ngikutin kiblat apa ngikutin keran? Ngikutin. Nah, ini jangan dulu kita bicara sempurna wudhu ini. Nyata wudhu itu fardunya fardu dan sunnahnya dilaksanakan, adab-adabnya dikerjakan. Maka sebaiknya jadi keran bagaimana? Ya sudah, masuk si bongkar itu janganlah. Sudah biarin nggak apa-apa. Yang begitu biar begitu. Tapi kalau ingin cari kesempurnaan, cari keran yang menghadap ke begitu maksudnya. Ini buat yang ngerti aja. Ya. Gimana? Ngadep ke barat. Sebenarnya bukan ngadep ke barat sih, ngadep ke kiblat saja. Nah kebetulan memang kiblatnya ngadep ke barat kalau buat orang Indonesia. Kalau buat orang Madinah, kiblat itu ke selatan. Coba aja Bapak di Masjid Nabawi sholatnya ngadep selatan itu. Kenapa? Karena Mekah ada di selatan Madinah. Kalau kita Indonesia, Mekah ada di sebelah barat. Nah itu bagaimana kerannya? Ya nggak masalah. Nah satu, silakan diusahakan ngadep kiblat. Satu, menutup aurat. Dua, menghadap kiblat. Tiga, yang ketiga nih, airnya. Nabi itu kalau wudhu, ada hadisnya di sini. Beliau itu kalau wudhu hanya menghabiskan 1 mud air. Ya, hanya menghabiskan 1 mud air. Beliau wudhu hanya menghabiskan 1 mud air saja. Masya Allah. Bapak tahu berapa 1 mud? Ayo, berapa 1 mud itu? Gini Pak, 1 mud itu 1 sok beras dibagi 4. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa liter? 3 liter setengah. 3 liter setengah dibagi 4. Aduh Ustadz mana lapar, suruh mikir lagi inilah. Berarti 1 liter kurang kan? Sekitar 700 mili. Ya, 1 liter itu kan 1000 mili ya? 1000 mili. Berarti 1 mud itu sama dengan 3500 mili dibagi 4. 35 bagi 4 berapa Pak? Delapan kurang sedikit ya? Ya 7,5 mili lah. 750 mili. Berarti aqua botol yang sedang itu 600 mili. Bukan aqua, maaf. Air mineral botol. Maaf ya. Ada aqua pipa sekarang. Jangan aqua ya. Israel. Ya. Air mineral yang sedang itu 600 mili. Ditambahkan lagi 150 mili. Nah itu Nabi kalau wudhu segitu. 1 gayung kurang berarti. Pertanyaannya, selama ini kita wudhu pernah nggak segitu? Wah ini 1 toren buat wudhu doang ini. 1 ember itu nggak cukup kadang buat wudhu. Ini ada apa? Yang bisa kita pahami, lihat baginda dengan para sahabatnya dengan air kurang dari 1 liter, kurang dari 1 gayung, cukup untuk berwudu. Kenapa bisa gitu? Karena berkah amaliyahnya. Air segitu cukup untuk wudu, berkah amalnya Pak. Kalau kita janganlah ikutin begitu, susah kalau kita. Karena memang makin kemari berkah makin hilang. Beliau mah cukup segitu karena berkah airnya, berkah amaliyahnya. Air sedikit cukup untuk wudu. Bahkan mandinya Nabi itu hanya 1 sok. Ya, Nabi mandi hanya satu sok. Berarti kurang lebih 4 liter. Nabi mandi 4 liter cukup. Kalau 1 liter itu 1 gayung, Pak, misalkan
Berarti Nabi mandinya 4 gayung. Kita 4 gayung itu hanya buat apa itu? Mandi apa 4 gayung kita? Nah ini ya, mohon maaf ini saya katakan apa adanya. Kenapa? Karena betapa berkahnya amaliyah di zaman Nabi dan para sahabat. Dengan kapasitas air segitu mereka cukup untuk wudhu dan mandi. Artinya apa buat kita sekarang? Pelajaran buat kita adalah hematlah dalam menggunakan air. Hemat dalam menggunakan. Tolong kalau wudhu itu keran jangan full maksimal. Ya, tolong jangan diputer kerannya sampai mentok. Ada yang masih begitu? Berapa jadinya Ustaz? Kalau enggak sepertiganya, setengahnya lah. Jangan mentok habis sampai mancot ke samping kanan kiri. Nah ini jangan dibiasakan. Kalau kita pakai keran sepertiga putaran atau mungkin setengah putaran lah, itu kita pakai wudhu. Jangan sampai mentok besar airnya. Ini Nabi mencontohkan ekonomis dalam ibadah. Ekonomis dalam ibadah. Maka dalam berwudu pun ekonomislah dalam menggunakan air. Termasuk semua ibadah. Ya, ekonomislah. Maksud ekonomis itu sedang-sedang aja. Sholat ekonomis. Gimana tuh Ustaz Endang? Plot ekonomis. Jangan kepanjangan, jangan kependekan bacaannya. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kenapa? Kalau kepanjangan takutnya yang ada yang encok, kalau kependekan takutnya belum sempurna. Jadi sholatlah yang ekonomis kalau berjamaah. Kalau sholat masing-masing di rumah, sholat sunnah, panjangkanlah sepanjang kita mampu, bahkan kalau perlu sampai bengkak kaki kita karena lamanya berdiri. Tapi kalau berjamaah ekonomis, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, mengikuti kebiasaan jamaah. Itu hadis yang kita petik hikmah dari ekonomisnya atau al-iqtisad fil ibadah. Ekonomis dalam ibadah. Demikian. Semoga manfaat berkah untuk kita semuanya, ya. Bisa kita petik hikmah dan pelajarannya untuk bekal ibadah kita di kemudian hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.